Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara podcast Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah. Sebuah acara yang menampilkan tema-tema yang kekinian, yang dibahas secara serius tapi tetap santai. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Sayyid Khalid bin Muhsin Al-Attas. Assalamualaikum, Sayyid Khalid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Hussein dan pendengar sekalian, sahabat Zawiyah Channel. Zawiyah. Ya, kita akan membahas satu tema yang rasanya sangat penting, ya, yaitu mengenai bisnis dan dakwah. Kelihatannya ini bisnis dan dakwah adalah dua hal yang kelihatannya berbeda. Tetapi kita harus ingat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengawali karir sebagai pedagang bersama dengan istri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Oleh karena itu, rasanya tema bisnis dan dakwah kali ini merupakan hal yang cukup penting untuk kita bahas bersama, kita diskusikan, dan kebetulan narasumber kita adalah seorang profesional di bidang bisnis yang menurut pandangan kami sudah sangat sukses dalam membina karirnya sejak muda. Baik, Sayyid Khalid, bisa cerita sedikit nih. Antum nih dikenal orang sebagai profesional di bidang bisnis perminyakan, ya. Iya. Bidang perminyakan yang sukses, ya. Bisa cerita nggak kira-kira kenapa bisa sampai pada kondisi seperti sekarang ini? Baik, terima kasih Prof. Hussein. Kebetulan saya dulu kuliahnya itu di teknik perminyakan. Atas restu dari Umi suruh setuju dengan masuk perminyakan. Lalu kuliah dari tahun 85 di Trisakti, selesai tahun 90. Dari situ selama kuliah sudah masuk ke kegiatan aktivitas kampus, termasuk yang menjadi asisten dosen, kepala lab dan sebagainya, pengalaman. Nah, waktu pekerjaan selesai kuliah, mencari pekerjaan nggak mudah, nggak seperti sekarang, alternatif banyak segala macam. Waktu itu tidak. Nah, di sini sampai saya putuskan untuk ambil satu pekerjaan selama setahun pertama. Ini pekerjaannya masuk kelautan. Masya Allah. Jadi bukan tinggal di kota, bukan tinggal di tempat enak. Kebetulan anak ini di Kampung Duri Gang Jamblang. Ada madrasah, ada segala macam. Orang Jakarta yang biasa naik mobil, naik motor, tiba-tiba masuk hutan, jalan kaki, nggak tanggung-tanggung, 10 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Dengan lebar jalannya itu hanya 1 meter. Masuk lurus 5 km, pekerjaannya seismik, meneliti potensi minyak bumi di Indonesia sesuai dengan perusahaan yang saya ikut serta. Lalu berikutnya masuk ke perusahaan Asam Merah. Di Asam Merah ini rekanan semuanya rata-rata bule dari London, Amerika. Start dari awal juga, dari engineer, kemudian naik ke supervisor, superintendent, sampai ke manager. Selama 10 tahun pertama itu pekerjaan anak ini masuk seluruh wilayah Indonesia. Dari mulai, kalau bisa dibilang dari 26 provinsi, hanya satu lah Timur yang nggak masuk. Pekerjaannya mencari potensi minyak bumi dimanapun adanya. Eksplorasi. Kegiatan eksplorasi tapi masih seismiknya. Oke. Mencari potensi-potensi sampai kemudian nanti ada kegiatan penentuan pemboran, dibor, pengembangan, lalu produksi. Alhamdulillah berikutnya masuk ke kegiatan laut offshore. Nah, 10 tahun pengalaman 10 tahun pertama ini menjadi bekal juga pada 10 tahun berikutnya. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 30 tahun. Di 10 tahun pertama ini menjadi acuan bagaimana Indonesia ini sangat luar biasa kaya, dan seharusnya kita muslimin di Indonesia ini berpengetahuan
yang terintegritas. Jadi di luar masalah kegiatan ubudiyah, pengetahuan agama harusnya bisa masuk ke dunia intelektual. Dari pertama mungkin pekerja, kemudian menjadi profesional, dan mungkin bisa dibilang profesional bisnis. Karena kan paymentnya berbeda. Betul. Gitu. Lalu berikutnya tahun 2002 bikin perusahaan minyak. Oil and Gas Company berlima. Jadi 3 orang bule sebagai penyandang dana, lalu 1 orang bule rekan Ana di Indonesia, dan Ana sendiri bikin kegiatan. Satu-satunya Said dari 5. Nah, itu dia tuh. Jadi satu-satunya Said dari 5. Biasanya jadi pemimpin bentar. Nah, itu dia. Alhamdulillah dipercaya. Alhamdulillah dipercaya. Mulai nangani satu company waktu itu. Modal mereka itu sekitar 100 juta US dolar ya. Jadi kalau sekarang mungkin 1,4 T. Asumsinya bisa ambil 3 konsesi udah cukup. Ternyata alhamdulillah dengan kita kerjasama dengan benar, kemudian mereka juga nggak tahu gimana percaya untuk anak tanganin. Akhirnya menjadi 11 konsesi di Indonesia dan total 26 provinsi untuk 26 konsesi di Asia Tenggara. Ana sampai dipercaya sampai menjadi VP Operation Production. Dimana tadi kan dibilang sukses. Kalau sukses kan relatif ya. Suksesnya relatif nih. Pedagang apapun atau pekerja apapun atau pebisnis apapun, insya Allah sesuai dengan target masing-masing sukses. Dan sukses itu adalah pertama kalau dari financial, insya Allah karena adanya kelebihan dari pendapatan daripada pengeluaran, atau adanya kesenangan hati terhadap pekerjaan, dia merasa enak, enjoy. Nah itu dia sukses juga. Iya betul. Gitu. Dan juga yang terpenting adalah berkah. Tapi bisa keluar dari comfort zone, ya, dari zona nyaman kan tadi dari Gang Jamblang tadi ya. Iya, Jalan Jamblang. Kampung Duri Gang Jamblang. Kampung Duri itu terus masuk ke hutan, keluar hutan. Ya artinya ketemu macam-macam kan berarti kan. Ketemu. Macan aja ketemu. Macan, beruang madu, ular lewat di tangan tuh udah biasa lah itu. Iya. Ya artinya ini. Di udang tawon juga udah. Jadi intinya itu keberanian untuk keluar dari comfort zone ya. Iya. Artinya itu terus kemudian ya insya Allah kasih jalan kan ya. Allah kasih jalan. Asal mungkin niat kita di awal itu Baik, jadi sahabat Zawiyah, ya ini apa yang disampaikan oleh Said Khalid ini sangat menginspirasi ya, bahwa kita sebagai muslim itu harus menguasai berbagai macam skill ya. Berbagai macam skill, dan untuk menguasai skill-skill tersebut kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman, ya kita tidak bisa membuat perubahan tadi. Nah, itu boleh saya tanggapi betul, Prof. Silakan. Itu tadi dibilang apa zona nyaman tadi betul. Karena kan selama di Gang Jamblang, Kampung Duri kita dikenalnya kan maaf Umi aneh Syifa bintul Aidrus, Walid Muhsin bin Salatas. Jadi dibilangnya itu anaknya Ustazah Syifa, cucunya Ustaz Hasan. Udah ada yang hormatin pasti kan. Tapi waktu kita masuk ke sebuah bidang pekerjaan, harimau nggak kenal. Itu istilahnya kalau betul bilang siapa lu? Kamu itu adalah junior, that's it. Beda. Nggak ada tuh. Kalau dulu tuh nggak ada istilah misalkan disebut Habib, nggak ada istilah itu. Dan saya harapkan yang lain pun kalau masuk ke bidang tersebut jangan mengharapkan disebut Sayyid, Habib, nggak ada ceritanya. Tunjukkanlah profesionalitas dan kemampuan. Karena insya Allah yang namanya Sayyid atau Syarifah ini punya IQ di atas rata-rata. Di samping karena ada sir Rasul, kemudian juga ada doa orang tua, dan juga ada aurat-aurat yang biasa dibaca. Kalau anak alatas, ya baca pasti Ratibul Atas. Umi Alidrus, Umi kalau kita nggak baca Wirid Sakran marah ntar, suruh baca gitu kan. Itu membantu, sama zikir-zikir lain, salawat segala macam, itu membantu mempercepat. Nah ini menarik ya, latar belakang keluarga berarti pendidikan ya. Betul. Umi ustazah, kakek ustadz ya. Nah ini sampai sejauh mana tuh mereka kasih inspirasi Said Khalid akhirnya bisa sukses seperti sekarang ini? Yang Anda lihat tadi
kalau dari orang tua, Walid sendiri di perbankan di Bank Widaya dulu sampai pensiun. Kalau Umi ustazah. Umi ini ngajar nggak yang nggak aneh-aneh ya, cuma yang dasar alif ba ta dan segala macamnya, persoalan wudhu, sholat segala macam, dan muridnya alhamdulillah mungkin bisa dibilang ribuan, bukan yang di madrasah ya. Yeah. Kelas umum, jadi jam 7 ba'da isya sampai jam 9, 2 jam selesai. Itu muridnya selama sekian tahun berganti-ganti. Yang menjadi inspirasi juga Jid Hasan nih, seorang ustadz. Kalau hafalan masya Allah, Al-Quran hafal, KUHP hafal, Injil tuh perjanjian apa segala macam hafal, lalu kitab umum hafal juga. Dan beliau jadi bisa 8 bahasa. Masya Allah. Jadi anak kebetulan dari kecil ditenteng selalu tuh, ngajar sini ikut, ngajar situ ikut. Jadi melihat bagaimana Jid, atau kalau sekarang kita sebut sebagai seorang Sayyid atau Habib tadi, bergaul dengan berbeda orang dan bisa masuk. Yeah. Ada dengan pendeta bisa masuk, dan si pendeta bisa, kalau bahasanya itu ikut apa yang diinformasi, bisa makgul apa yang disampaikan. Kemudian ketemu dengan pejabat pemerintah, dengan ada tentara, ada juga kepolisian, ada juga orang-orang bidang bisnis. Dengan ilmu agamanya tadi bisa menginspirasi mereka atau mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua bidang. Ya, menarik Said Khalid nih ya. Jadi antum ini sebetulnya diam-diam punya modal buat dakwah ya. Ya dari Umi ya, walaupun nggak banyak-banyak amat gitu, tapi tetap punya gitu ya. Nah, kira-kira itu ada manfaatnya gitu ketika keluar masuk hutan, ketemu bule dan yang lain sebagainya. Apa gitu kira-kira? Itu betul. Itu sangat bermanfaat. Jadi mesti kita ingat di sini bahwa waktu kecil kita harus belajar agama dengan pengertian baik itu pelajaran dasar ataupun yang umum dasar, kemudian naik ke atas. Dengan background anak bukan pesantren. Jadi background anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Tapi selama periode SD, SMP tadi itu ngaji sama di keluarga ada madrasah, kebetulan ada Jid kesana kesini dengerin dakwah Jid, buka pendidikan kitab dinia. Pendidikan dinia, iya betul. Dan ini pada saat kita kerja tadi, suka atau tidak suka, waktu antum adalah seorang alatas, alidrus atau apapun, antum itu dianggap lebih pintar daripada yang lain. Antum akan seorang muslim lah. Iya, di antara yang lain dianggap lebih berpengetahuan. Nah, kebetulan lihat Jid yang ketemu orang serba-serbi dari akar rumput sampai top person sampai menteri kabinet istilah gitu kan. Dalam dunia perminyakan ini masuk keluar hutan, Anda lihat mereka ada yang sholat, ada yang enggak. Kita mulai gerakan sholat tadi, bikin majelisnya bukan yang buka kitab ya, enggak ya, karena mereka kemudian enggak seperti itu. Mulai dari ngajarin qiraah, kemudian malam Jumat baca Yasin, ratib, Asmaul Husna, Anda ikut dari Habib Ahmad Ben Hill. Kemudian yang lainnya lagi mencoba memberi garis batas-batas halal dan haram. Jadi namanya ada bule kan, ada makanan hindir, ada babi, ada alkohol, jangan kita ikut cemplung situ juga. Bagaimana menyikapinya, bagaimana menyikapi situasi saat kita ini bukan pemilik perusahaan, saat kita ini profesional, harus berhadapan dengan orang lain yang jabatannya lebih tinggi, mungkin bagian dari pemilik saham. Jangan sampai kita karena kerja nyari fulus, nyari duit, ikut-ikutan nyebur ke situ. Nah itu diajak kita coba terapkan, Anda terapkan, misalkan tempat makan dipisah. Tanpa menyinggung perasaan tanpa mereka, menyinggung, tanpa kita menyalahkan. Betul. Dan itu mereka, dan ini bertahap, dengan pengertian bertahap bukan berarti bertahun atau berbulan-bulan, enggak. Ngobrol nyantai. Yang penting kita tawasul juga. Baru kita ngobrol, kita terangkan mengenai babi apa masalahnya. Jelas kita didasari dengan Al-Qur'an. Tapi mereka ini logika. Kalau bawa Quran ya mereka masuk Islam mungkin ya kan, kalau memang mereka percaya dengan Quran. Tapi dengan logika kita mereka ngerti, oh ya ternyata benar.
Dan kenapa orang Islam ini nggak mau makan babi? Kalau nggak ketemu lari kan ke ini apa? Saya nggak pernah ngajak kamu sholat, maka jangan pernah ngajak saya makan babi. Tapi dengan bahasa yang santun. Iya, betul. Karena di sini ada hubungan pekerjaan, bisnis pekerjaan. Akhirnya nanti selek jadi repot. Tapi dengan begitu ternyata mereka menghormati. Sampai pernah kejadian ada dari company lain belajar bagaimana merunning perusahaan kepada pada saya gitu ya. Begitu tahu nggak mau minum alkohol, wow Muslim ini this is tight Muslim, a very militant one. Yang marah bukan Nana lagi, sahib yang bule itu langsung marah di situ. Dia bilang apa? Itu haknya dia. Mau minum alkohol jangan kamu suruh-suruh. Sama seperti di negeri kita juga, kamu boleh nyuruh orang nggak? Itu. Jadi mereka di situ. Nah ini menyebar kepada yang lain, ke orang Indonesianya, yang lain segala macamnya. Kemudian mereka juga bisa maklumi, oh malam Jumat ada pengajian, sore-sore habis jam kerja ada yang belajar ngaji. Ini Anda bicara di hutan kurang lebih jaraknya itu hutan belantara ya. Iya. Kalau dari jalan ketemu jalan aspal itu sekitar 90 km. Masya Allah. Jadi bukan 5 km masuk, enggak, 90 km masuk ke hutan, area hutan yang bikin base camp di situ. Iya, iya. Itu kegiatan. Nah, kalau yang lainnya lagi dengan penduduk masyarakat sekitar yang pedalaman, alhamdulillah ya pernah disuruh mimpin acara mereka, kemudian pernah khotbah Jumat juga. Ya cuma kita bilang saya bukan ustadz. Ya tapi alhamdulillah berkat dari kecil diajarin sama Umi, sama Walid, sama Jid tadi, ngelihat mereka bagaimana memimpin dan segala macam, kita juga ikut terinspirasi dan bisa insya Allah seperti itu. Artinya bibit-bibit itu udah ada ya? Bibit-bibit itu jiwa-jiwa itu sudah ada ya? Bibit-bibit itu diperoleh pada saat kita kecil. Iya. Itu. Oke, ya menarik ya sahabat Zawiyah ya. Nah lalu sekarang ini juga kan Said Khalid juga ya boleh dikatakan terjun ya ke dunia dakwah ya. Tadi dengan awalnya di hutan dan yang lain sebagainya buat majlis. Yeah. Nah apa kemudian berlanjut itu ketika ya tentunya kan nggak selamanya di hutan. Yeah. Ya kembali ke kota. Yeah. Nah apakah melanjutkan upaya-upaya dakwah seperti itu tadi? Jadi yang tadi kalau yang di hutan tadi biasanya saya gunakan juga orang lokal dan pekerja setempat. Karena kan anak ini harus pindah. Yeah. Sebagai manajemen akhirnya pindah tempat lain di Papua, begitu juga pernah juga di daerah Sorong. Itu bikin majelis, kemudian orang lokalnya yang kita suruh lanjutkan. Nah, setelah tahun 2002 lebih banyak di Jakarta. Alhamdulillah. Kalau dibilang dakwah, pengertian dakwah ini bukan penceramah ya. Iya, luas dakwah itu pengertiannya ya. Dengan pengertian di kantor-kantor itu kita bikin pengajian-pengajian. Yang mesti menjadi catatan, kadang-kadang kita mau mengajarkan mereka hal-hal yang terkait yang luas. Mesti diingat, banyak orang kantor ini berdasi tapi nggak bisa ngaji. Gitu. Yeah. Jadi kalau Anda nyebutnya, kita jangan ngajarin mereka tentang lampu hias, meja kursi yang mewah, padahal fondasi aja mereka nggak bisa. Gitu. Mereka ngajinya aja masalah, misalkan ambillah alhamdulillah alamin. Bukan itu mereka nggak ngerti. Alamin terus Ihdinas siratal itu masih bingung. Itu orang kantor nih. Yeah. Pakai dasi suruh jadi imam. Kita yang ngerti, waduh bahaya. Ngobrol segala macam. Akhirnya mereka mau jam 4 sore selesai setengah jam belajar. Iya. Kita carilah di kantor, jangan kita nguasain sendiri, kita belajar. Itu dakwah seperti itu. Iya. Dari belajar Quran, belajar sholat, belajar wudhu, segala macam. Selanjutnya yang lain. Iya. Ya artinya kan dari makna leksikalnya kan dakwah itu kan mengajak. Betul. Ya. Jadi, lalu yang lainnya di rumah terus kita bikin juga majelis-majelis, termasuk ada pernah bikin burdah, bikin kitab-kitab burdah juga. Iya. Gitu. Juga ziarah keliling. Kalau dulu 2004 sampai 2010 itu dengan Habib Uceng ziarah Bogor setiap malam Jumat jam 12 malam. Oh, gitu. Iya. Ya artinya begini ya, Said Khalid ini di satu sisi profesional, di sisi lain ikuti jejak dari Umi, Walid dan Jid itu nggak ada konflik ya, nggak ada
Oh enggak. Nggak ada apa tuh? Ya kan kadang-kadang misalnya gini, saya ini profesional gitu ya, masa terjun ke dakwah, nggak ada itu ya? Nggak ada. Bahkan kalau ana sih bilangnya seharusnya setiap seada Alawiyin harusnya begitu. Iya. Jangan mohon maaf artinya harus buka pengajian di tempat orang datengin. Iya. Harusnya seada Alawiyin itu masuk ke bidang-bidang, semua bidang apapun bidangnya masuk, termasuk juga ke militer, polisi segala macamnya itu masuk, kemudian kasih warna di situ. Iya betul. Karena kita ada bakat. Iya. Ada bakat, ada sir di situ dari darah kita sendiri. Itu dakwahkan di situ. Dan insya Allah banyak yang menghargai dan ikut dengan apa yang kita jalankan. Iya. Termasuk juga pada saat kita ada kesulitan dalam pekerjaan, bisnis atau segala macamnya, dengan melakukan tawasul, ziarah itu sangat membantu. Apalagi kalau Umi masih hidup, kita jangan kalau sekarang kan orang pada WA ya. Kalau anak saya jangan WA, telepon. Umi ya? Iya, Umi. Iya. Ya, orang sekarang ini apa WA? Baik Mi, apa ini? Telepon kulayom terserah. Anak hadut binikmah, artinya pada tahun 93 itu kebetulan tiap 2 hari sekali harus laporan ke Jakarta, ke kantor telepon juga. Tiap malam itu dari Muara Tebo ke Muara Bungo itu sekitar perjalanan 50 km. Ya telepon ada di situ. Iya. Kita telepon. Hati 5 menit telepon, nanya kabar, minta doa, itu harus. Iya. Nah itu insya Allah paralel, bisnis jalan, apa yang jadi modal dari kecil kita tadi bisa jalan. Bisa jalan. Awal di situ. Masya Allah. Nah ini selain dari tadi ya Umi, Walid dan Jid tadi ya, kira-kira tokoh siapa lagi yang menginspirasi Said Khalid nih untuk? Kalau yang terkuat ya emang Jid ya. dengan seorang ustadz tapi bisa masuk ke sana ke sini. Ya. Bikin buku segala macam, bikin madrasah segala macamnya. Yang lain ada misalkan Jid Muhammad juga. Bikin madrasah untuk khusus perempuan. Iya. Itu siapa Jid Muhammad? Kakaknya Jid Hasan. Oke. Di Tanah Abang, Jid Muhammad bin Abdullah Hasan bin Abdullah. Iya. Terus yang lainnya lagi kebetulan di lingkungan rata-rata ambil kuliah semua dan bisnis. Apakah mereka berani itu urusan pilihan masing-masing. Iya. Nah kalau tokoh-tokoh agama yang ana senang atau sering hadir di Majelis Asmaul Husna, itu bagaimana Habib Ahmad bin Abdullah itu dakwah melalui Asmaul Husna, adem, cara nyampainya enak, itu juga cikal bakal buat dibawa ke dalam pergaulan. Iya. Kalau yang lainnya mungkin doa-doa dari para aulia yang hidup maupun yang meninggal ya, yang sudah meninggal. Itu seperti itu. Ya buat bagi sementara orang ini kan tema yang kita angkat ini ya bisnis dan dakwah itu dua hal yang kelihatannya berbeda ya. Di satu sisi ya orang mandang bisnis itu adalah urusan duniawi. Ya, sementara dakwah itu adalah urusan ukhrawi. Nah, bagaimana pendapat Said Khalid nih mengenai hal ini nih? Ya salah. Tema malah. Salah, nggak bisa bilang di bisnis itu urusan duniawi, dakwah itu ukhrawi, nggak bisa. Inti pertamanya adalah kita hidup di dunia itu untuk menjalankan kehidupan sampai kita meninggal, di mana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan tadi kita ada aturan-aturan, misal bakti pada orang tua sebagainya. Dan jangan lupa di situ kan Anda perlu makan. Perlu cari fulus, segala macam, dan ada hal haram. Lalu kita lihat, ambil contoh. Siapa yang bikin Jamiatul Haid? Siapa pendiri Rabitoh Rabitoh? Itu kan orang yang berfulus semua. Iya, para pengusaha ya. Para pengusaha, pedagang lah zamannya ya. Apakah mereka ada konflik antara bisnis dengan dakwah? Saya rasa nggak ada. Iya. Jadi sebaiknya sih kalau Anda bilang jangan dipisah-pisah bisnis dengan dakwah tadi. Yeah. Karena dalam diri kita sebagai Alawiyin ini atau Sayyid tadi sudah masuk unsur sebagai pendakwah. Tapi kalau mau sedang jangan juga diri kita kosong sama sekali. Yeah. Nah, kemudian ada yang fokus di bidang dakwahnya itu alhamdulillah. Dan dulu kalau Jid Hasan bilang, kalau ente punya anak 4, ini ingat di majelis silaturahmi kalau nggak salah waktu pas di Kuitang itu cerita, kalau antum punya anak 4,
usahakan satu orang itu fokus di bidang agama, sehingga 3 yang lain nih kalau ada apa-apa gampang nanya. Nanti ponakan juga gampang nanyanya sana sini. Jadi seputar itu. Karena nanti nih kalau terlalu besar tidak fokus, nggak sempat diskusi panjang lebar. Tapi kalau sama saudara atau sama hal atau amiknya tadi, ini keponakan enak ngobrolnya panjang lebar. Kalau semuanya standar sama, pengetahuannya cuma yang dasar-dasar, begitu yang level susah, repot. Ana kebetulan punya Ahi Abdurrahman. Ya kalau ada masalah tanya ke situ. Kalau ada kesempatan Ahi Abdurrahman lagi ngajar, Ana duduk situ. Mau dia adik, mau dia emang dia lebih alim dari Ana. Dalam hal urusan agama. Urusan agama, betul. Tapi kalau urusan bisnis tar dulu. Gitu. Beda, kita yang lebih paham. Ya artinya begini ya, memanfaatkan bisnis untuk dakwah itu oke ya. Harus ya. Harus. Jadi tapi mungkin yang nggak boleh itu menjadikan dakwah untuk bisnis. Itu nggak boleh, jangan ya. Itu yang bertentangan itu ya. Jadi kita dakwah tujuannya mau dibisnisin, nggak boleh ya. Jangan repot jadi urusan lain tuh. Malah jadi ngawur akhirnya. Nggak ada ikhlas di situ. Karena waktu ambil contoh orang dakwah kan urusan ikhlas. Kalau Anda lihatnya ikhlas repot. Ikhlas itu kan kelihatan dalam hati. Sekarang kalau dakwahnya dengan membahas nih orang khusus tidak benar bisnis, waktu kita melakukan kegiatan dakwah tadi, ingat pebisnis atau pekerja atau profesional tadi dia akan pindah ke tempat lain. Waktu kita buka tempat itu tadi, ente akan dilupain. Ente nggak akan di situ lagi. Misalkan di satu tempat di daerah Sulawesi atau di daerah Jambi itu perjalanan sekitar 220 km. Kita bikin orang sana mungkin udah lupa. Ada lagi di Madura, kita duduk situ bikin tempat, ada bikin rumah yatim segala. Bukan yang bikin, enggak, kita menggerakkan mereka, yuk. Karena kita tahu kita terbatas waktunya, gerakan mereka untuk mengerjakan sesuatu, kita ada dana, kita bantu. Itu akan berkembang terus. Setelah itu kita nggak pernah ke situ lagi mungkin. Kita hanya berdoa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan masih mereka teruskan. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang setelah 8 tahun atau 12 tahun ketemu lagi ternyata masih jalan. Masih terus jalan. Alhamdulillah. HT di Papua alhamdulillah masih jalan. Apa ngajarnya? Enggak, dia bilang Pak Khalid masih sama, kita cuma baca Yasin, tahlil, kadang-kadang itu tuh yang baca Al-Atas punya, cuma kita nggak ada yang paham. Yang penting baca. Jadi ada Al-Atas. Jadi kalau mereka ada yang ngerti, ada yang mimpin, tapi mereka mungkin karena waktu itu yang orang yang saya percayakan sudah pindah juga dari situ, mungkin dia nggak sempat kasih tongkat estafet gitu ya. Jadi ada yang ya udah jalan terus. Saya bilang gimana belajar ini nggak Giroah masih, wudhu sholat masih, udah tinggal nanti selanjutnya cari yang ulama-ulama yang khusus di bidang dakwah tadi. Itu begitu. Nah ini Sayyid Khalid ya. Tadi kan di awal pembukaan saya menyampaikan ya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu ya pada dasarnya waktu muda itu seorang pedagang ya. Betul. Ya, beliau berbisnis ya, kemudian sampai ke Syam dan yang lain sebagainya. Nah kalau menurut Sayyid Khalid ini gimana sih cara berbisnis yang baik menurut Islam dari perspektif Sayyid Khalid yang dengan pengalaman selama inilah? Yang pertama yang mesti kita kalau dalam konteks bisnis itu tadi pertama adalah komitmen ya, komitmen untuk berbisnis, mau menjalankan sesuatu. Jangan cuma short time, artinya kita harus berpikir ke depan, tapi yang penting jalanin dulu, komitmen dan jujur. Nabi juga begitu ya, itu jujur dia, dulu ya. Komitmen dan jujur nih harus dua nih bareng nih, sama nih. Kalau kita jujur, kita dagangnya ogah-ogahan nih repot. Akhirnya dikadalin orang. Untung enggak, yang ada buntung. Kemudian kita jujur dengan komitmen tadi, berpikir untuk mengembangkan sesuatu. Jelas dalam bisnis ini ya ada zona yang tidak nyaman, artinya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak menghormati kita. Nggak ada ceritanya. Nggak ada istilah tuh alal her apa segala macam, udah gampang, nggak ada cerita hitam putih. Nabi juga kan begitu. Semua tertulis administrasi hitam putih, untung rugi kita ikutin.
ada perjanjian komisi, perjanjian apa segala macam. Alhamdulillah kalau bidang anak kan kebetulan dengan pemerintah itu administrasinya jelas. Dengan bule-bule tadi, anak per hari itu ada 3 laporan. Pertama morning report, ya kan? Laporan pagi. Terus noon estimation report. Jadi perkiraan sehari ini seperti apa. Lalu evening report. Paginya baru lagi 24 jamnya. Kemudian di situ ada laporan-laporan itu harus kita sampaikan. Kemudian ada lagi weekly report, weekly mengenai operasi, produksi, safety maupun keuangan. Ini uang jangan dilupain nih. Iya. Waktu kita dikasih kepercayaan atau memegang jabatan ada kegiatan laporan keuangan tadi harus dengan jelas terbuka. Insya Allah dengan begitu dari mereka punya program ataupun kita menjalankan perusahaan tadi, jika kita perlu misalkan mau tambahan bonus apa dengan laporan yang jelas, itu mereka ngasih. Ditambahin malah, bukan ini lagi, nggak tanggung-tanggung nambahinnya kalau itu. Semakin besar bisnisnya, semakin besar tambahan fee ataupun bonus segala macam yang diberikan. Nah, itu kan di situ. Nah, di situ bisa aja lagi kita dapat besar, ingat ada dakwah nih. Nah, kita lempar lagi buat dakwah ke situ. Nah, jadi itu catat itu sahabat Zawiyah ya, bahwa mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi dalam berbisnis. Nah, tadi Said Khalid sudah mengatakan bahwa itu akan mendatangkan bonus, mendatangkan tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah komitmen untuk jujur, komitmen untuk mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati, dan yang tentunya semuanya lillahi ta'ala ya. Betul. Lillahi ta'ala, iya pasti. Jujur dan cerdas. Jujur dan cerdas. Jujur aja nggak cukup, harus jujur, cerdas, cerdik. Dan semua dilandasi oleh lillahi ta'ala. Itu kan sama dengan sifat-sifat Nabi kan ya. Siddiq, fatana, amanah. Ini ada yang lucu waktu itu. Jadi waktu itu pegang perusahaan, targetnya itu 1 tahun hanya 1 blok, 1 konsesi. Alhamdulillah waktu itu 1 tahun kita bisa ambil take over 3 konsesi dengan konsesi yang diambil itu murah, harganya yang orang lagi BU butuh untuk handover kita ambil. Kita kerjakan dengan cepat, produksi naik, segala macam naik. Itu tadi di tiap bulan ada bikin Rukhsah sama Ahmad bin Abdullah bin Hil, bikin majelis juga Asmaul Husna di tengah hutan nih. Bikin kegiatan di remote area, bukan tengah hutan waktu udah remote area, jadi agak jauh. Bulanan Yasin, Ratib Atas, Asmaul Husna sama doa birrul walidain. Nah, itu waktu menaik produksi segala macamnya sangat besar. Sekalipun perusahaan itu sudah ada janji gaji tahunan segala macam dan bonus yang direncanakan, karena besar, Anda ngobrol sama Sohib, ini kita begini-begini, saya mau ngajukan dong tambahan bonus. Dia bilang, tidak bisa Pak Khalid, itu tidak mungkin. Gitu. Orang Sumatera Utara nih. Orang Sumatera Utara. Coba dulu deh, dia orang keuangan. Report kan bagus semuanya. Kita mau weekly finance report ada, monthly ada. Bikin usulan proposal. Dalam logika atau aturan itu hanya 2 permintaan, additional A, additional B. Dia bilang kita tambahin Pak ya, Pak Khalid ya, dia bilang gitu. Jadi bukan Khalid nih, Khalid dipanggilnya. Pak Khalid ini tambahin C, ya tambah C udah. Dia bilang Pak Friksen coba tambahin D, E, F. Udah kan? Dia bikin, dia bilang nggak mungkin Pak ini, udah bikin aja bikin. Selesai bikin yearly report kita jabarkan, presentasikan private dengan CEO, CFO. CEO tinggal CEO-nya aja ngomongin, dia bilang, terus saya bilang, ini saya usulkan seperti ini. Tambahan ini bonus buat semuanya. Aneh juga termasuk, kan kita kepalanya. Itu semua. Dia bilang, Khalid, untuk ini kamu bicara sama CEO. Kita ngomongkan presentasi private lah apa berdua lagi, ada yang lain juga, ada orang-orang Singapura lain, bule-bule semua. Dijelaskan setelah selesai. Jadi gimana? Ini saya minta ada kalau bisa ada tambahan bonus. Saya ini permohonannya nih, saya udah tanda tanganin. Ini pilihannya A B C D E F. Begitu selesai, alhamdulillah berkat Allah ridho juga semuanya ya. Yang bolehnya bilang, oke,
dia ambil kertasnya, dia tanda tanganin. Yang mana teh? Dia oper, terserah kamu pilih yang mana. Oh. Kita keluar, ya Allah, tahu gitu kita bikin sampai J. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi artinya dengan kita kerja dengan benar tadi, owner ataupun kepercayaan corporate itu tadi, timbul. corporate perusahaan besar, mereka tuh ada pertimbangan lain. Iya. Kadang-kadang kalau kitanya tidak cerdas, cuma jujur saja, kita kan ayo udah rezeki kita segitu. Tapi kalau kita ada lihat, ada peluang minta tambahan, ngomong. Iya. Ada, itu mereka suka sebenarnya. Iya. Menarik itu. Kiri. Nah, Habib Khalid, kita udah mau di akhir diskusi ini ya. Nah, jadi kita mau tahu nih, ya mau gali dari Said Khalid ya mengenai zawiyah ini sendiri. Ya, karena tentunya Said Khalid sudah mengenal zawiyah sejak lama ya. Nah, bisa ceritain nggak kira-kira pengalaman dengan zawiyah ini seperti apa gitu? Semenjak dari kecil sampai sekarang. Kalau nggak salah, antum juga sekarang menjabat sebagai wakil ketua di Perkumpulan Keluarga Besar Al-Atas ya. Ya tentunya ini saling terkait ya satu sama lain. Ya, silakan. Kalau mengenai zawiyah tadi, alhamdulillah memang karena rumah di Kampung Duri, juga sekolah SMP-nya SMP 32 di sini dekat Pejagalan. Hampir setiap hari atau 3 kali dalam seminggu itu selalu mampir ke zawiyah. Dengan pengertian bukan ke zawiyah sebenarnya. Ini ke tempatnya Al-Habsyi, Al-Jufri. Oh. Ada Muhammad Amin, Ali Dayab, segala macam. Ngobrol duduk situ baru pulang. Atau langsung pulang. Nah, itu kita ke zawiyah juga. Kalau minum air zawiyah udah rutin, alhamdulillah berkah semuanya. Zawiyahnya sendiri setiap kegiatan pasti ikut hadir, dan ini salah satu tempat yang menjadi favorit dari kecil. Oke. Gitu. Ya. Lalu sedikit mengenal nggak Habib Ahmad bin Hamzah? Kalau Habib Ahmad bin Hamzah secara prinsip hanya dengan pengertian kisah-kisah ceritanya. Kisah-kisahnya, ya. Dan menurut ana, beliau itu juga seorang yang visioner dan pebisnis. Bukan cuma pendakwah. Ya. Tidak mungkin orang dari Hadramut bisa milih tempat ke sini kalau balik ke mundur ya, di mana area bisnis tuh adanya kan di sini dekat Gelodok segala macam, bikin majelis di sini. Kemudian pelabuhan Tanjung Priok, dengan adanya zawiyah di sini itu tempat yang strategis, di mana orang mudah datang ke sini. Beliau buka majelis. Dan dengan kegiatan beliau termasuk orang yang pendakwah yang pebisnis atau pebisnis yang berdakwah ya. Iya. Masuk kategori mana tuh beliau tuh? Saya lihat seperti itu. Artinya tadi saya setuju kalau Habib Ahmad bin Hamzah ini Al-Atas ini adalah seorang yang visioner tadi ya. Betul. Ya, sangat visioner ya. Artinya ya itulah sebetulnya yang seharusnya kita miliki ya sebagai entah generasi muda dan yang lain sebagainya, maka visi itu sangat penting. Ya. Nah, kira-kira bagaimana harapan Said Khalid ya terhadap zawiyah ya, khususnya buat zawiyah channel ya, kedepannya melihat kondisi yang sekarang ini, kedepannya kira-kira apa harapan dari Said Khalid? Kalau mengenai zawiyahnya sendiri atau pengurus yang baru juga ini, alhamdulillah yang saya tahu, yang anda tahu itu sejak sebelumnya kan ada Habib Isa ya, Ahmad itu masya Allah orangnya, ada Habib Faik juga di sini bikin dengan yang lain-lainnya. Sampai zawiyah berubah bagus, tambah bagus. Ini juga salah satu fadilah di mana Habib Ahmad sebagai pebisnis dan pendakwah kelihatan Allah angkat derajatnya, karomahnya tambah kelihatan. Sudah sekian tahun malah peninggalan tambah maju. Dengan pengurus yang baru ini, dengan ada channel ini adalah satu aktivitas yang maju 1-2 langkah, mungkin 5 langkah daripada yang lain. Karena buka podcast zawiyah channel ini, memang ini zamannya harus sudah ada, sehingga orang di mobil di rumah yang nggak bisa kemana-mana bisa lihat apa ilmu yang dari situ. Nah, ada lagi madrasah di sini, pengajaran yang dasar. Kalau bisa diperbanyak, mudah-mudahan zawiyah channel menjadi pelopor seluruh Indonesia. Amin. Gitu. Semua tempat bikin podcast seperti zawiyah channel ini.
Dan Anda lihat juga beberapa yang lalu bikin sertifikasi ya. Ya, live streaming. Live streaming. Untuk dakwah live streaming. Nah, itu semoga yang dengar Zawiyah Channel ini terinspirasi juga untuk datang ke sini. Belajar untuk live streaming, bagaimana bikin podcast, kemudian kita yang muda-muda atau yang bukan di bidang spesial dakwah tadi menjadi support kepada para pendakwah tadi untuk menjadi pebisnis atau pemuda bisnis yang berdakwah. Bagaimana caranya? Bikin podcast. Tampilkan para ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, habib-habib kita, dan juga semoga Zawiyah menampilkan juga yang di luar spesialis dakwah, para pendakwah di bidangnya masing-masing. Para pendakwah di bidangnya masing-masing. Mungkin bisa tampilkan yang di pemerintahan. Gitu. Kan nggak cuma semuanya ini penceramah atau mubalik semuanya. Ada beda-beda ya. Iya. Ada kan dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan ya. Betul. Ini yang profesional ini dakwah bil hal yang tadi Said Khalid sudah paparkan. Ya. Alhamdulillah, sahabat Zawiyah, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari diskusi dengan Said Khalid. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan sedikit banyak dapat memberikan inspirasi kepada kita ya. Tadi kata kunci yang kita catat itu adalah kita harus berani keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Kemudian juga kita harus sebagai seorang muslim menjadi dai dimanapun kita berada ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketika berdakwah tadi sudah disampaikan oleh Sayyid Khalid bin Muhsin Alatas, dakwahnya itu harus komunikatif, tidak frontal, tidak menyalahkan dan yang lain sebagainya, karena itulah memang esensi daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti biasa di akhir acara podcast Ngobras ini kita ada yel-yel Said Khalid ya. Nah, jadi ini karena podcast ini ditayangkan di YouTube ya dan di 7 platform digital lainnya ya, jadi mau nggak mau ya harus diakui Zawiyah mendunia. Betul ya. Nah, jadi kita ada yel-yelnya tadi ya. Jadi kalau misalnya saya sebut Zawiyah, kita sama-sama sebut Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Ya, gitu, betul. Ya. Setuju. Oke, memang mendunia. 1, 2, 3. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.